Tapi Mythic Seal emang ada tendensi untuk selalu menggunakan satu hero yang sama di satu series. Jadi sebelumnya kita ngeliat Ken berhasil bertanding berberkat dengan 3 kali Joy. Kali ini Ken berusaha untuk berjuang juga dengan 3 kali Lancelot. Mereka stick to the plan berarti. Tidak berubah ya, mungkin untuk area jungle. Moskov dan Zuxin langsung lagi. Tim Cusin. Iya. Belum nggak mau bergabung dengan saya, Cusin. Ini hero favorit kita dari tahun yang kemarin juga kan. Dia munculnya tahun kemarin. Mungkin, nah kalau sekarang nih kalau aku ngeliat dari Mythic sih kalau emang dari tadi cowoknya juga mungkin menjadi problem ya, tapi mereka sendiri kembali nge-ban ke Kalea. Tapi menurutku ya mereka akan ambil Chow sekarang kalau memang mereka mau daripada itu ya. Iya. Tapi Badang terlebih dahulu. Dia pindah Dan Badang. Gili. Ini Badang apa nih? Nah ini artinya Chownya bisa nggak dipakai. Karena Badangnya sih Fleksibel. Tapi kalau ngelihat udah ada Chushin dan juga Moskov, lebih enak ditaruh apa? Atau masih tunggu aja nanti tergantung Jujur kalau prolog. aku sukanya. Kalau mereka dapat Gatot Kaca ya berarti ya. Kalau nggak ada Gatot Kaca ya udah Badang dengan si ini juga bisa sebenarnya untuk dia bikin pressure-nya besar banget. Fist break yang kena combo dengan damage basic-nya dari di follow up dengan Tom Cruise. Scannernya terbaik. First blood. Ini cukup berani, ini cukup berani nih ngambil Joy di sini nih. Benar, karena cancellation Berani banget. Udah ada banget buat cancellation. Tinggal nunggu aja Badangnya jadi kipernya. Pasti datang ini, ada bola lah. Ada bola. Iya, tinggal ngomong, Badangnya nggak perlu kejar-kejar, Joy akan masuk, tinggal disambut. Tinggal sambutannya aja nih, rapi atau enggak? Setuju ya. Dan SRG mereka poin plus SRG pasti ya ini ada di Cusin. Terus juga Badangnya kalau sampai miss position dan nggak kena juga dia masih ada Crimson Beacon untuk keluar dari area fast break. Itu Harennya juga udah dihilangin, berarti menghilangkan lagi possibility nih penggunaan di area bot lane. Sementara sekarang dengan Moskov berarti masih tersisa ada Granger juga, Granger atau mereka akan menggunakan Cloud lagi kayak di game yang pertama Hero tadi. yang enak buat bisa mengimbangi late game insurance kayak Moskov yang harus dimiliki oleh Mythic Seal. Kita tahu mereka suka bermain late game, mereka bisa nahan dengan kuat. Apa yang cocok buat mereka? Moskov udah diambil. Cloud lagi seperti ini Pak. Kalau nggak kasih buat mereka ya kan kecuali Badangnya di XP mereka bisa main Franco kali. Karena tadi kan Franco seperti itu. Jadi siapa tahu ada kecenderungan Mythic Seal bisa main Franco. Itu satu hero yang bisa hit or miss dan ternyata di ban langsung. Gak boleh. Karena Franco jauh lebih mudah untuk menampung Joy dibandingkan dengan Chow yang masih bisa miss arahnya kan. Iya. Antara Franco dan juga Kaja kalau aku. Kaja ya. Iya. Joy benci banget sih kalau ada yang kayak gitu. Franco mending lepas. Lagi asik mau nyanyi ya. Kalau lagi asik mau konser tunggal gitu ya. Dipegang langsung nggak bisa, diem gitu nggak bisa. Oke. Berfokus biar ngenakin Joy-nya, namun satu hero terakhir masih belum ngebuka nih untuk dari segi roam dan juga EXP di pen aja ya. Ya, karena kalau Uranus ini bisa mengganti dengan si Nextcloud juga ya, kayak dia nggak bisa langsung di instant burst, pasti masih bisa lari dengan concentration-nya, regen dan juga tebel, jadi kebanyakan time banget. Di EXP juga enak, mandiri banget, nggak perlu rotasi fokus ke Uranus. Langsung nggak sih kerama pelama? Di sini nih. Di sini lah. Langsung ya. Iya loh, Gatot Kaca. Ini juga salah satu langkah untuk bisa ngedina juga menghilangkan kombinasi Om ya. Iya. Antara Gatot Kaca dan juga di Badang yang mau udah kita sering lihat banget. Dihilangin di sini. Gaban kan teman-teman. Kaca Badang itu. Gak Habis break dilompatin. Dilompatin nggak udah tuh di situ tuh. Dapat kenaan break Teman-temannya nggak bisa nolong, kalau nolong juga ikut trampolin gitu. Iya, dan semua terkumpul di tengah kan. Tembak kan. Kena tahun terus juga. Biasa. Terus scannernya terbagus. Terbagus. Kalau kemarin kita ngeliat kalau dari kalau dari Aurora itu kalau kemarin Selena dan juga Gatot ya Om ya. Siapa yang kena? Siapa yang kena? Kalau emang momennya pas. tinggal di follow. Iya.
Tapi dengan 5 hero Mythic Seal kayak gini, ini sesuai dengan playstyle mereka dari game 1-2 nggak Om? Agak beda ya, karena mereka bawa Granger. Granger kan kita tahu ini mini game aktif ya, bukan dengan super late game banget gitu loh. Jadi menurutku ya, Mythic Seal kalau mereka gagal buat dapetin early-nya, mereka akan sulit banget untuk bisa Jadi kunci kemenangan untuk Mythic Seal dengan hero seperti ini adalah memenangkan early-nya. early sampai mid. Berarti ini tugas dari Badang dan juga Kimi. Badan ini benar. Lancelotnya juga. Nah, itu dia. Labu. Itu dia. Haji banget ya. Itu dia. Apa? Kalau SRC ininya apa? Ya, mereka kan konsisten aja dan Iya. early mid late game-nya mereka kuat. Early-nya mereka punya lapu-lapu tadi dengan si siapa tadi? Joy. Terus juga nanti di late game ya mereka punya Moskov juga. Oke, Pulung juga langsung suka banget nih sama SRC. Ya karena dengan satu lapu-lapu bisa ngusir berapa hero, apalagi dia ada objektif. Ini Pak Pulung nih. Ya, let's see. Gak ada yang yakin kayaknya di sini karena melihat 1 dan game 2. Tapi gimana kalian melihat game ketiga, game penentuan jadi Ranger Mas dan Lim? Bagaimana kalian melihat game 3? Ya, terima kasih Bude Monster, Umar dan juga Pak Pulung. Saya juga setuju SRG terlalu kuat dari draftnya. Iya, tapi Terkadang eksekusi balik lagi. dari hari pertama Messi dimulai sih, gue udah nggak bisa lagi ekspektasi dari draft. Ini draft tapi kuat banget sih, Lim. Bahkan ya, kalau banyak yang bilang draft ini kayak 70% bikin menang game gitu kan. Di Messi kayak enggak deh. Di Messi grup stage Tapi loh. IWC MSC 2025 ini agak lain ya. Agak lain betul. Agak lain, tapi tentunya kita bakal menyaksikan apakah draft yang disukai oleh seluruh panelis dan juga para caster kali ini benar-benar mendapatkan kemenangan untuk sang juara bertahan kita, atau Mythic Seal tiba-tiba dengan keajaiban sehabis badai terbitlah. Terang. Ya, mungkin pilihannya reverse sweep dari SRG atau dari Mythic Seal yang unggul kan. Tapi agresivitasnya Mythic Seal ini beda loh dari game sebelumnya. Dan jangan lupa mereka punya cancellation ke Arjo sekarang, bukan pick off ya. Bukan Way of Dragon, tapi dia punya badak. Fist break itu udah bikin Joy langsung terganggu banget. Oke, tapi Yums ini udah akan lebih kuat, lihat di belakang sana di zoning out. Boye memilih untuk melakukan sedikit invasi juga supaya Tiko tidak harus mengeluarkan flickernya terlebih dahulu. Ya, backup aja ya, covering fire lah bisa dibilang. Di sisi lain Kram dengan lapu-lapunya. Nah, ini minusnya dulu juga menurut gua ketika lagi spread ya. Dengan adanya Festival of Blood Emblem Fighter, siapapun itu nge-skill ke arah ini anak-anaknya ini, biji-bijiannya ini langsung penuh loh. Bulir-bulir terbaik ya. Wah, itu pilihan tuh. Ya bulir-bulir terbaik pilihan di mana dannya akan kencang kembali. Tapi mungkin kalau kita melihat Kara Innocent, dia lebih berfokus untuk nanti menuju ke arah split push ya. Diharapkan untuk lane farm-nya selama Red Giants. Karena kalau yang gue lihat, balik lagi di sini decision making itu penting banget. Ketika kita tadi melihat adanya 2 kali cancel terhadap recall itu menandakan 1 poin penting banget, tapi ZP akan dimakan telah bulat-bulat. Tidak ada jalan pilihan. Flicker yang terlalu terburu-buru berhasil membuat ZP dimakan dan pertukaran menuju ke arah Tato bakal coba didapatkan, tapi Kram harusnya bisa menjadi pengganggu untuk sisi dari chain Mythic Seal. Tidak bisa terlalu lama, Flicker defensif dikeluarkan untuk melepaskan selama Red Giants. Butter yang jujur gue lebih suka goldnya tetap bertahan sehingga tumbang. Tapi masalahnya Mythic Seal dapetin midnya plus turtle Ji. Jadi keuntungan as a team tetap dipegang sama Mythic Seal. Oke, goldnya memang agak sedikit ketinggalan, tapi kita tahu kan gold lane selama dia masih dapat katapult aja. Goldnya itu nggak bakal jauh dan makanya itu jarang sekali kan ganking ke arah gold lane sekarang. Yus selalu sakit di depan sana, jangan sampai after gagal untuk defensif. Nico sadar, para pasukan dari tim Selama Regents bisa di-poking kapanpun. Mungkin Stormy mulai udah harus ditempel ya sih, supaya lebih deras lagi mananya. Biar dia nggak bisa nangkat siapapun. Oke, ZP. Nah itu tuh yang gue maksud. Tumbang memang tadi ZP-nya, tapi nggak coba experience-nya. Lihat goldnya, nggak beda jauh. Sama-sama aja, makanya orang-orang sekarang tuh jarang banget game gold lane. Bukan hanya dari gold crab-nya doang, tapi gold katapult yang menurut gue sama Yuji. CP hampir saja terkena untuk belah sana, terkena utama mereka kalau CP 2 kali tumbang, tapi Kenny Samming dalam yang fist break dan fist break karena para pasukan dari tim Selama Regents termakan 2 point kill. Dibalaskan Stormy dengan masih ada flicker yang mereka miliki menandang para pasukan dari tim Selama Regents. Mereka masih mau lebih Innocent, memilih untuk mundur ke arah belakang fist break-nya. Dan itu dia tidak mau menuju ke arah kegeridian kembali. Karena ingat, greedy di game yang kedua berubah segalanya, Lim. Iya, satu gerakan salah dari ZP di late game tadi ya kebetulan. Satu small mistakes, become big mistakes. Karena memang late game itu nggak bisa dianggap remeh. Respawn time yang sangat-sangat lama itu bisa strike push. Bahkan Lord sama orang itu kayak lebih mahal orang loh.
Sementara kita akan lihat dulu di bagian top lane, kayaknya bakal jadi endless war sih. Kayak perang, dan dilempar kapak lagi, darahnya penuh lagi. Ya memang akan clear aja sih lihat di bagian top lane, tapi sepertinya bergerakan agresif nih dibuka oleh Kun. Mereka mau set up ke arah turtle-nya langsung mungkin ya, nge-skip atasnya. Udah terbuka di depan sana para pasukan dari tim Selangor Giants terhadap Stormy. Innocent sudah berada di dalam kondisi memiliki caution side. Dia akan memilih untuk team fight atau melakukan rotasi. Ini adalah pertanyaan cukup dilematik untuk mereka tersendiri. Clear di arah tengah, dia nggak bisa terlalu sembarangan karena ZB masih standby di depan sana. Informasi yang didapatkan adalah ada sosok dan Sekis di depan mata Stormy. Berjaga belakang akan sebagai Hills akan mendapat capu dan apakah dia mati. Di belakang sana bakal ada dua tim fight yang berbeda dan banget Stormy benar-benar dilenyapkan. Ingat habis badai, terbitlah terang membawa pasangan dari Selangor Giants. Mereka masuk di dalam badan Sekis tertangkap dengan fist break dan harus termakan oleh pasukan dari tim Selangor Giants. Lim kembali lagi statement yang mungkin kita perhitungkan tadi. Draft yang bagus itu benar-benar berbanding terbalik dengan gameplay eksekusi mereka. Setuju banget, karena turtle-nya berhasil diamankan oleh Mythic, berarti 2 kali turtle. Dengan Lancelot loh, dengan Lancelot. Dengan catatan juga laku-laku XP lane. Iya, yang harusnya bisa ke-zoning, harusnya bisa burst damage. Itu dia raja di level 4 guys ya, harus di turtle pertama deh, kita nggak usah ngomong turtle kedua. Dan hampir dia sudah untuk dibakar sih. Laku dengan trigger itu hampir sangat sulit untuk bisa dimakan. Harusnya turtle pertama, andai mereka dapat harus ada korban lah. Purify. Purify Innocence. Purify. Wow, ini informasi lagi yang mahal banget, pastinya bisa ditangkap nanti oleh Boye atau mungkin ditabrak oleh Kun. Bisa banget. Sekarang tujuan mereka akan ambil di bagian bawah. Atasnya akan show, Innocent show di atas. Artinya akan ada 4 on 4 di bagian bawah. By the way, dari Ken-nya juga lagi buff ya, jadi akan musuh. Akan menyusul. Tapi ngomongin ke arah Yums kali ini yang mungkin tidak bisa langsung menabrak karena belakang masih bisa dihindari, tapi sosok dari Selangor Giants dengan sandwich kayaknya mereka gagal. Yums bakal coba dipaksa dan antara Gordiannya tercancel untuk kedua kalinya kan? Masih ada. Hampir selamat kali ini, hampir saja. Satu cancellation lagi Yums itu pasti tidak selamat ini. Oke. Tapi kayaknya nggak bakal dikasih kendor nih, ditabrak lagi di bagian depan. Kun menargetkan Sekis di mana sih? Di tengah utara itu dia Brave Fighter yang sangat berani. Masuk lebih dalam lagi dan Sekis akan aku mau. Tidak ada segala bohongnya Tenin. Selangor Giants mereka jangan lupakan ada satu momentum. Mereka harus dong, mereka harus tackle, mereka harus team fight. Tinggal pilih 3 di antara itu. Oke. Bahkan keren di bagian bawah pun dia kena damage, tapi ini lumayan sakit loh. Hati-hati. Immobilize dan nggak bisa itu dia. Satu kali lemparan kapak kena ke anak-anak kayak. Caranya baliknya banyak banget. Karena semua itu terhitung unit, terhitung target. Makanya kayak ya enak banget lah untuk ngambil spell farm dari anak-anak kayak Glue. Oke, Glue bakal sampai target langsung unbreakable juga ada depan menargetkan satu babak kill terbaik untuk defense kembalikan. Tapi jika masih bisa selamat silakan Kram. Kali flicker tidak boleh dipakai untuk defensif itu dia yang berbahaya nih. Dia atau Kram. Dia nggak bakal bisa komit. Dia cuma bisa loncat dengan Brave Fighters dan satu kali gagal Brave Fighters-nya. Dia tenggelam. Iya. Perfect turtle. Diamankan Mythic Seal. Memang keunggulan goldnya udah jadi nggak banyak. Tadi banyak, tapi ya beberapa misplay membuat kekejar juga. Di sisi lain, zona dari mapnya terlihat nggak dikuasai Mythic Seal. SRG mereka masih bisa melakukan sesuatu. Mereka masih buka open visionnya dan di bagian ini. Ya seperti yang kita bilang tadi, kalau Innocent dengan emblemnya itu udah mengisyaratkan akan bermain dengan split push. Dan itu terjadi, menghindari pertempuran untuk sampai menit yang ke-7 itu wise banget. Dengan dia tidak memiliki item. Tapi kalau di team fight besar nanti, lo Innocent gak datang untuk team fight, berbahaya. Iya. Jangan sampai nanti ya tiba-tiba misplay terjadi lagi. Ingat, satu kesalahan aja, satu kesalahan kecil. Mungkin kalau sekarang ya ada kesalahan kecil masih aman lah, masih bisa recover maksudnya. Cuma itu ngebuka celah nih. Sekarang Mythic Seal pegang 2000 gold, Skypiercer dari Granger yang belum ada isinya sama sekali. Iya, kekosongan. Sayang banget jadinya melawan hero Trinity, maksudnya dengan hero scaling yang dimana late game akan kuat sekali. Granger nggak unggulin early-nya, berarti udah gagal Tambah lagi dia goldnya difference-nya jauh loh. banget. Nah sekarang tinggal PR masih damage ya langsung ya. Oke, Lancelot yang berani. Tentunya ini kita bisa bilang
sosok dari Ken ini hilang keberanian ini. Iya. Memang sih nggak ada burst damage, cuman ada stopper sekarang, Ji. Ada Oke. unbreakable yang bisa bikin dia instant. Traction Pulse berhasil men-trigger ke arah Crimson Beacon. Hanya itu saja bisa dilakukan oleh para pasukan dari tim Mythic Seal, tapi dengan keunggulan mereka 1900 gold, setidaknya Zippy udah tahu dia nggak bisa sendiri lagi. Dia harus berada di dalam pandangan Mythic Seal, di mana just in case Sekis masuk ke dalam, masih bisa di-cover. Iya, ada badan. Sebenarnya tembokin badan selesai itu dia akan pasti mundur dari joinnya. Dan Boye, Innocent, Boye, karena depan terperang ke depan sana. Bersama satu point kill, Yums, Unbreakable berhasil dihindari dan Kun bersama dengan kawan-kawan membuat Selangor Giants dalam posisi under untuk tim fight di arah Long. oke, 4 lawan 5 berarti ya, tanpa adanya Innocence. Tapi ya Innocence ada pun dia akan dorong dulu dari join. Pada yang keluar karena bakal di depan sana 1-2 poin kill dan kembali ke ski. Phantom Execution memang tidak ada, tapi dengan tidak ada Stormy frontliner dari tim Mythic Seal akan bebas banget mau nunggalin siapapun. Masalahnya sekarang Lord muncul, timing yang bagus sekali. So Mythic Seal akan coba Miss Pancer dia dari Pancer untuk Ken. Dan kita lihat Kun, tak gendong kemana saja. Siapapun yang gendong akan mendapatkan poin damage yang cukup sangat besar. Bimbo Luke di depan sana menang dari Nico. Fist credit, fist break. Double point kill mendapatkan oleh pasukan tim Mythic Seal. Dan lihat Sky Pistol aktif. Mereka menuju ke arah keluarga. Brave Fight dengan keluarga dan berada di yang on point. Menandakan Selangor Giants akan kehilangan satu player bermain. 3 point kill, 30 stack Sky Pistol. Wow, ini nggak bagus pastinya Selangor Giant mereka. Kebingungan apa yang terjadi seakan-akan mereka bermain di ritme yang diinginkan oleh Mythic Seal. Nico, bagian depan bahkan dia dengan satu kali Phantom Execution itu 2 member dari teman-teman Selangor Giant langsung instan sekarang. Eksekusinya sangat-sangat mudah pastinya. Dan dia satu persatu maju. Ini benar-benar satu momentum yang tercipta lagi. Mythic Seal, mereka mungkin dianggap remeh, tapi sekarang mereka buktikan sama adanya. Iya betul sekali, Mythic Seal kali ini mungkin tidak difavoritkan untuk beberapa caster, tapi ini menjadi favorit beberapa caster juga. Salah satunya kalau nggak salah Wow ya, dia suka juga dengan permainan Mythic Seal, tapi yang hampir tertengok satu pancat terakhir yang miss ternyata tidak mau bermain dengan pancatnya, muncul dari belakang. After Dragon from nothing, Nico masih memiliki flicker. Mythic Seal keuntungan yang mereka sudah miliki kembali mereka mau lepaskan ke Selangor Giants. Hati-hati loh, ingat game sebelumnya semua dipegang Mythic Seal. Tarik ulur lah maksudnya. Cuma satu kali kesalahan bisa langsung dibalikin sama Selangor Giant. Ini tim juara bertahan. Jangan sampai dianggap remeh malah Mythic Seal nih yang anggap oke, kita lagi di atas angin, kita pasti menang, kita kalahin RSG. Belum tentu. Semua bisa terjadi. Holy Crystal udah dipegang oleh Joy-nya. Next bisa langsung ke Divine Wave mungkin. Atau kalau memang mau pakai Concentrate juga fine, gak masalah. Innocent selesai di item perkembangan Wind of Future. Ini bisa jadi solusi dari gempurannya Lancelot Cat. Tapi gue berani sih, gue suka banget memang tipikal Lancelot Cat ini karena dia first pick juga kan Lancelotnya. Dia komen. Dengan first pick-nya, oke gue gak takut, gue gak setengah-setengah. Gue gak full damage, Blade of Despair udah on the way. Yulsa akan jadi target utama langsung, Rizky dapat satu buat Kobros. Akan dikeluarkan, berhasil dihindari dari Sekis. Seorang diri di depan sana, Retribution telah dikeluarkan. Satu point kill yang sangat berarti dan lihat itu kram. Terlalu sakit dalam banget dari Kobros-nya. Karena damage, ya biasa, mungkin kita terlalu sering melihat Lancelot yang build-nya hybrid kan. Makanya tiba-tiba kita ngeliat damage, sakit banget, emang segitu sebenarnya. Dan BOD. Nah itu memang itemnya kayak gitu tadi. Satu lagi Immortal mungkin, Rose Gold juga bisa untuk defensifnya. Kalau mau agresif lagi, Hunter Strike juga jadi opsi. Atau Queen Swing juga defensif yang bagus. Kenapa? Karena ketika sayapnya ke-trigger, itu cooldownnya langsung ke-reset dari Tolros, jadi bisa dibilang Tolros 2 kali lah, jadi lumayan. Tolros 2 kali tuh udah kayak bisa nyelamatin hidup dia. Bisa nge-heal. Nyelamatin hidupnya. Sakit banget soalnya kan, tadi kita lihat damage, build damage memang sedahsyat itu. Cuma ya balik lagi, kita akan lihat reset di menit ke-12. Apakah memang Mythic Seal belajar dari game sebelumnya dan meminimalisir kesalahan mereka, atau Sarji? Kondisinya sekarang mereka yang lagi terhimpit, mereka lagi terdesak. Nggak boleh sembarangan jalan dan ya chance-nya sebenarnya masih ada di Mythic Seal sekarang. Iya betul, dengan 4.500 gold difference ini membuat mereka sangat unggul. Zippy-nya juga masih memegang 30 stat Sky Pisar ya Lim ya. Jangan lupa kan, jadi poking damage dari Kun ini bisa harus diperhitungkan. Stormy mungkin udah gak jadi tanda utama lagi, mereka akan lebih memilih di mana mereka akan coba menunjukkan Yos. Itu dia tergede from nothing. Bahkan defensif untuk dirinya aja gak mampu, apalagi itu masuk dalam.
Masih coba kan? Sekis mau dive in karena belakang ditutup oleh Fizz Crack dan bakal lepas nanti seorang Giant memang tutup jalan dengan nada yang keluar. Satu poin kill yang sangat besar membuat pasukan dari tim seorang Giant mereka kehilangan 3 pemainnya. Jadi bencana satu split push dilakukan Innocent, the best thing yang bisa dilakukan dengan kehilangan semua kerugian yang ada ini. Oh, Nico berhasil menutup karena Innocent, one by one situation. Dan lihat, mereka defensif, fokus ke base, dan oh my god, ini bencana hampir terikir, tapi Innocent gak ada jalan untuk pulang lagi dan dia bakal coba untuk selamatkan dirinya sendiri. Fokus ke base, gak boleh apa terjadi, tapi dengan ada minion bersama dengan Lord yang muncul, Innocent masih bertahan di depan sana. Baik tak dilakukan, tidak bisa jalan untuk pulang. Sandwich Gaming dan Innocent berhasil melempar dari spiral distraction-nya. Vision terbuka sangat jelas dan itu dia Innocent bakal ditutup dengan ada jalan untuk poin dan nowhere to run. Oh, masih ada Sekis ternyata berlanjut. Gak dikasih kendor. Bukan hanya kasih kendor, tapi mereka tidak akan membiarkan pasukan dan seluruh Giants bisa pulang karena Conflict for Defensive telah dikeluarkan. Tidak ada best turret di tengah sana. 5 berbanding 4. No use for this time. Oh no, ini bencana. Fokus sekarang keran depan. 3 berbanding 5. Para pasukan dan seluruh Giants, the defending champion. Oh, Mythic Seal. Pertolongan dia for nothing dan akan langsung hilang. Sakacau. Ini